warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bapak pengurus Musala Nurul Hidayah beserta seluruh jajaran yang ada yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan Tarwih yang kami hormati, kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat yang sempurna. Marilah kita munajatkan kepada Allah sebagai rasa syukur kita karena sampai di siamu Ramadan yang ke-7 dan qiyamu Ramadan yang ke-8, Allah masih menyatakan kita sebagai orang-orang yang beriman yang mampu istiqamah dalam melaksanakan siamu Ramadan dan qiyamu Ramadan itu. Selanjutnya selawat beriringan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah Isya Tarwih rahimakumullah, izinkan kami untuk berbagi tentang sesuatu yang mungkin kita semua sudah mengetahui. Artinya berdiri kami di sini bukan sebagai guru yang mengajari, tetapi kewajiban kita yang saling mengingatkan untuk kebaikan. Adapun sebagai tema yang disampaikan oleh pengurus kepada kami, yaitunya membentuk akhlakul karimah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu kita ketahui yang pertama bahwa yang namanya akhlak ini adalah sesuatu yang bersumber dari ibadah kita. Akhlak itu adalah nilai-nilai kebaikan yang didapatkan dari ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya akhlak itu bukanlah sesuatu yang dituntut, bukanlah sesuatu yang dipelajari, karena yang dituntut dan dipelajari itu adalah adab, sopan santun. Tetapi yang namanya akhlak itu adalah nilai-nilai kebaikan yang hadir dari ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Nah, karena kata Rasulullah, innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Rasulullah katakan bahwa diutusnya Rasulullah kepada kita umat manusia tidak lain tidak bukan untuk memperbaiki akhlak. Kalau namanya memperbaiki, Bu, dari yang kurang baik menjadi baik atau sebaliknya? Yang namanya memperbaiki tentu dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan bagaimana untuk membentuk akhlak ini ada hadir di dalam diri kita? Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku.
Apa panutan kita dalam beribadah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maka dalam membentuk akhlak, judulnya kita membentuk. Kalau membentuk itu Bapak Ibu, tentu kita mulai dari pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita memiliki akhlakul karimah itu, tentu kita memulai dari pribadi kita masing-masing. Karena akhlak itu adalah buah dari ketaatan, nilai-nilai kebaikan dari ibadah kita. Maka yang pertama dalam rangka membentuk akhlak itu ada di dalam diri kita, yakni memperkokoh keimanan. Kenapa kita harus memperkokoh keimanan dulu? Karena tanpa keimanan tidak akan ada ketaatan. Ya Pak? Kalau kita tidak percaya, tidak mungkin kita mau taat. Al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina biqadrihi wa syarrihi. Iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Berawal dari keyakinan. Kemudian disampaikan lagi oleh Rasulullah, al-imanu ma'rifatu biqalbi. Iman itu adalah meyakini dengan hati. Wa qawlu bil lisani, mengucapkan dengan lisan. Wa amalu bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi kesimpulannya, tak kala kita menyatakan kita beriman, tanya kepada diri kita sebatas mana iman kita itu. Apakah iman kita itu sebatas ma'rifatu biqalbi, hanya sebatas keyakinan saja? Apakah iman kita itu sudah sampai ke lisan, dah mampu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, sudah mampu menyatakan saya beriman kepada Allah? Atau keimanan kita sudah mampu kita buktikan dengan perbuatan kita? Apa contoh puasa Ramadan yang kita lakukan itu? Tak kala perintah puasa Ramadan itu Allah berikan dalam surah Al-Baqarah 183 yang dipanggil oleh Allah siapa? Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman. Karena apa? Yang akan mampu taat itu hanyalah orang-orang yang beriman. Yang tidak akan beriman tak akan mampu taat. Gugur Pak. Kenapa gugur? Sehari dua hari teloknya nahan, hari ketiga mulai nyolah rayo langsung Pak. Tapi tidak ada sikot Pak. Nah, tidak ada di sini dah Bu. Nah, 1, 2 hari, 3 hari yakin dia puasa, istiqamah puasa, 4 hari raya lebaran langsung. Ya. Qiyamul Ramadan juga seperti itu, mendirikan malam Ramadan juga seperti itu. Yang kurang beriman akan mulai tersingkir satu-satu Bapak Ibu. Ini terbukti. Apa buktinya? Semakin lama jemaah di masjid musala semakin maju. Bapak, maju safnya ke depan, banyak kosong ke belakang. Ya Pak. Nah, ini menyatakan apa? Ini menyatakan bahwa seleksi alam sedang terjadi. Yang kurang keimanannya mulai berguguran Pak. Tinggallah yang bisa istiqamah lah yang akan mampu melaksanakan Qiyamul Ramadan dan menegakkan Qiyamul Ramadan sampai akhir Ramadan nanti dia menjadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua hadir di la'allakum tattaqun tuh Pak Bu. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sidang jamaah Isya Tarwih rahimakumullah. Kemudian
Yang kedua, dalam membentuk akhlakul karimah itu agar hadir di dalam diri kita. Yang kedua tentu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari awal sudah kami sampaikan bahwa akhlak itu adalah nilai-nilai kebaikan dari ibadah yang kita lakukan. Kalau ada orang yang tidak taat beribadah, Pak, tidak taat dia beribadah, Bu, tapi mempunyai perilaku yang baik, sopan santun yang baik, itu dia hanya sebatas orang yang memiliki adab baru, belum memiliki akhlak. Karena apa? Akhlak tidak akan terlahir dari hati yang tidak tunduk. Karena akhlak itu hanya bisa lahir dari hati yang telah tunduk kepada Allah. Karena akhlak itu bersumber dari Khalik, sang pencipta. Maka Allah itu disebut sang Khalik, sang pencipta. Maka yang kedua, kita harus memperbanyak ubudiah kita kepada Allah. Karena kalaulah kita mau merenung dari seluruh rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua muara dari ibadah itu hanya untuk memperbaiki akhlak kita. Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa yang kita dirikan tidak lain tidak bukan untuk melatih diri kita untuk patuh dan taat kepada Allah dan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian rasa lapar yang kita tahan di saat puasa tidak lain tidak bukan hanya untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama kita. Karena pada rumus dunia, semua orang pernah merasakan kenyang, tapi belum tentu semua orang pernah merasakan lapar. Maka di saat kita menyengaja menahan lapar dan haus itu Bapak Ibu, disitulah kita merasakan perasaan orang-orang yang sering diuji dengan kemiskinan oleh Allah. Di situ kita merasakan perasaan orang-orang yang mungkin diuji dengan kekurangan harta oleh Allah. Maka dengan haus dan lapar yang kita tahan di saat puasa itu harus meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama manusia. Ini buah dari ibadah. Bapak Ibu sidang jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Dan yang ketiga, untuk menanamkan nilai akhlakul karimah itu terhadap anak keturunan kita, tentulah dengan pembiasaan. Kalau untuk diri kita, tentu dengan iman dan ibadah. Tetapi untuk anak keturunan kita tentu dengan pembiasaan. Contoh yang kita berikan. Kalau adalah anak yang dari kecilnya biasa disuguhkan dengan musik Bapak Ibu. Yo. Dari kecilnya Bapak Ibunya suka bakaroke, gedang anaknya jadi penyanyi. Ya Pak. Iya. Boleh dites, boleh dicoba Bu. Tapi kalau anak dari kecil Bapak Ibu sering melihat Bapak Ibu baca Al-Quran atau didengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dengan huruf alif ba saja dia belum tahu, tetapi 1-2 surat bahkan 1 juz sudah bisa dihafalnya. Ini pembiasaan Bapak Ibu. Kalau untuk generasi kita, Bapak Ibu ingin anak Ibu menjadi anak orang yang taat beribadah, dekat dengan Allah, tapi tak pernah Bapak Ibu papa untuk menuju rumah Allah untuk mendirikan sholat. Jangan harap dia akan dekat dengan masjid karena pembiasaannya tidak biasa. Maka untuk menanamkan akhlakul karimah kepada generasi kita, lakukan pembiasaan. Ibu berharap anak ibu sopan kepada Bapak Ibu, berbakti kepada Bapak Ibu. Ibu,
Bapak ibu harus beri contoh dulu berbakti kepada orang tua. Ibu ingin anak ibu berbakti kepada ayahnya, maka ibu harus dulu memberikan contoh bahwa ibu berbakti kepada suami. Terdengar motor suami datang atau mobil suami pulang dari kerja, bapak ibu bergegas, bapak ibu-ibu menyambut di depan pintu. Aduh bu, aduh disiko semua seperti itu. Ya bu, aduh pak, no aja bapak-bapak bu, tanda dadu bu. Ya, sampai di rumah dibukakan pintu, adakah ibu mencium tangan suaminya? Enggak, kancang kecek bapak indak tuh bu. Karena kalau ini ibu contohkan dilihat oleh anak-anak, insya Allah anak-anak itu juga akan menghormati ayahnya. Baru terdengar motor ayahnya, anak itu akan berlari menyambut anaknya dengan ciuman dan pelukan. Boleh diuji bapak ibu, boleh diuji. Koda suami pulang kerja, bapak ibu-ibu muka Facebook, lah balik dah lah, ada nasi pe ambil sugang di lekang dah aja. Tapi bukan ibu-ibu di situ, idak dah pak, idak kecil bapak-bapak. Maka pembiasaan ini bapak ibu yang harus dibiasakan. Kalau ibu-ibu tak pernah memulainya, menganggap itu tabu, kapan akhlakul karimah itu ada di dalam diri kita? Berarti buah dari ibadah yang kita lakukan tidak ada tunduk dan ketaatan kita kepada Allah. Karena salah satu bukti tunduknya seorang perempuan kepada Allah, tak kalah seorang istri itu patuh dan taat kepada suaminya. Ya bu. Jadi kalau patuh ke suaminya bu, berharap akhlakul karimah jauh baru bu. Agak menang bapak-bapak ini, Pak aman pak. Dan begitu juga sebaliknya bapak-bapak, tak akan ada akhlakul karimah dalam diri kita, tak akan mampu kita membuktikan ketundukan kita kepada Allah tanpa mampu kita menunaikan kewajiban kita terhadap anak dan istri kita. Baik itu nafkah, pengajaran, tempat, semua menjadi tanggung jawab kita. Maka tolong dibiasakan ini bapak ibu. Kalau ingin buah yang bagus, ibarat pepatah Minang bapak ibu, kalau nio rabuang di tengah parunciang ladiang, ya pak, tak mungkin parang yang pepat ujungnya itu mampu mengambil rebung yang di tengah. Artinya apa? Segala sesuatu kebaikan itu tidak akan pernah kita dapat tanpa ada usaha dan ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Kunci adanya akhlakul karimah di dalam diri kita tentu dengan adanya iman di dalam dada kita, dan iman itu mampu kita buktikan dengan ibadah kita. Buah dari semua ibadah itulah yang berwujud dengan akhlakul karimah. Dan kalau berharap generasi kita generasi akhlakul karimah, lakukan pembiasaan dan contoh kepada bapak ibu. Kalau ibu memberikan contoh kepada anak-anak perempuannya, ibu-ibu adalah ibu yang sanggup menutup aurat dan menjaga auratnya, insya Allah anak itu tumbuh nanti mampu menutup auratnya bapak ibu. Begitu juga kalau bapak ibu menunjukkan bahwa perilaku yang tidak terpuji sering diperlihatkan oleh kepada anak keturunan kita, maka mereka juga akan mencontoh seperti itu. Terakhir bapak ibu, kami sampaikan bahwa akhlak itu bukanlah sesuatu yang dituntut, bukanlah sesuatu yang dicari, tetapi akhlak itu akan datang sendiri kepada kita, muncul dari hati kita, dari kepribadian kita, adalah buah atau hasil dari keimanan, ketaatan dan ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Mudah-mudahan apabila kita ingin memiliki akhlakul karimah, kita manfaatkan mungkin waktu yang ada pada kita ini untuk senantiasa memperkuat iman kita dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada kebenaran dalam nasihat ini, maka kebenaran itu datangnya dari Allah.
Tetapi kalau ada kekilafan, kesalahan pengucapan dari kami, maka itu adalah datang dari kebodohan kami sendiri. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.